kapan terakhir kali kagum sama seseorang? Kalau yang benar-benar mengagumi itu mungkin 2023. Itu kagumnya gimana? Spill dong. Sama Jadi dosen kah? jadi sebenarnya itu waktu aku SMA itu tuh aku ada kakel, dia ketua OSIS, terus Oke. dia keren aja gitu, karismatik gitu, yang tipikal ketua OSIS di novel-novel deh. Oh, Terus Wattpad-able ya? iya bener, relatable karena dia pinter, ramah, terus kayak cool boy gitu loh. Mm-mm. Terus ada satu kejadian di mana orang-orang tuh kayak nyumbangin aku sama seseorang nih. Mm-mm. Terus dia juga termasuk salah satunya. Nah, di situ tuh aku lagi haid, hari kedua tuh sakit banget, tapi aku jadi diem makanya. Terus karena mungkin dia notice aku yang biasanya ceria, aku yang biasanya banyak tingkah, tiba-tiba jadi diem. Dia tuh kan duduk, aku tuh duduk di bawah gitu kan, kayak nyender ke tembok gitu. Dia duduk di kursi. Terus somehow bisa ngeliat aku diem, dia nurunin badannya, manggil aku, sampai terus bener-bener dia turunin sampai nanya gini, Moza kamu marah, yang lembut banget itu kayak, wah ini orang kalau misalnya aku nggak suka sama ini orang itu nggak waras ya aku, makanya di situ aku mulai mengagumi dia. Terus dia tuh tipikal ketua OSIS yang apa ya, keren aja gitu, yang nggak tebar pesona, tapi dia tuh yang diem ngerjain tugas full boy, tapi nggak tahu kenapa aku ngerasa dia tuh ke aku agak sisi-sisi tengil gitu, kayak perhatian, soft, udah gitu. Jadi aku mulai kayak, wah ini orang keren ya. Mm-mm. Terus ada kondisi di mana ketika disapa yang lain dia cuma ngangguk doang, sementara ke aku dia nyapa. Terus aku kayak, Jadi kamu merasa sebenarnya kayak ini thread spesial, walaupun hal kecil tapi thread spesial buat gue nih gitu ya. iya gitu kan. Terus kayak, ya aku ngerasa, wah masa SMA tuh cuman sebentar, sebaiknya kita gunakan untuk mengagumi seseorang. Benar. Jadi habis itu aku mulai deh mengagumi dia. Aku sampai puncaknya itu waktu dia lulus, dia hampir lulus. Aku tuh nulis makalah sekitar 15 halaman lebih. Mm-mm. Makalah yang kasih rumusannya tuh kayak rumusan masalahnya, kenapa aku suka dia, kenapa dia spesial. Wow. Oh, lebih ke soal percintaan ya ternyata Iya. ya, bukan tugas ya. Ya karena makalah cinta, soalnya aku mikir karena dia juga ketua OSIS, kayak kalau ngasih surat cinta tuh udah biasa nggak sih? Oh. Jadi biar ini aku kasih lah makalah gitu. Kamu jilid juga? Aku kirim berupa file, soalnya aku nggak sanggup ketemu orang ya. Kirim file. Terus responnya apa tuh setelah kamu kirim itu? Dia speechless sih, kayak soalnya aku tuh ngirimin makalah itu sekaligus aku ngirimin surat cinta. Jadi aku nulis surat Mm-mm. itu, terus aku kasih stempel, tuh ngasih stempel yang di wax Iya. yang diinin. Uh-uh. Aku kasih warna biru karena aku suka biru muda, dan kupu-kupu karena ada kata-kata mengagumi, aku ngomong ini, mencintai kakak itu seperti mengagumi kupu-kupu, di mana kalau misalnya arah terbang kupu-kupu itu menjauh, ya biarkan menjauh. Tapi kalau misalnya dia mendekat, ya biarkan mendekat, biar seperti kupu-kupu yang bisa terbang bebas menghinggapi bunga-bunga manapun yang dia suka. Aku kasih kata-kata itu. Wow. Respon aku udah penasaran responnya. Responnya selain dia speechless. Tapi waktu itu terus dia tuh abis itu kan tuh di DM kan. Iya. Abis itu dia ngomong kayak dia maksudnya kagum aku bisa bikin struktur itu. Tapi ya apa ya, hal-hal yang mungkin cukup dikagumi aja. Terus dia ngomong kayak semoga bisa dapat yang lebih baik dan bla 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 gitu. Tapi dia punya pacar? Belum. Kenapa Baru kemarin punya. Kenapa dia mendoakan kamu? Iya, kenapa nggak dia sama kamu? Iya, kenapa dia nggak respon kamu aja? Kamu tahu nggak alasannya? Nggak tahu juga sih, maksudnya kayak mungkin karena dia juga apa ya, mau fokus kuliahnya gitu kan. Karena dia anak teknik. Fokus UN ya? Tapi udah UN, jadi tunggu lagi itu tuh waktu nunggu UTBK. Jadi UTBK aku ngasih makalahnya dan itu respon dia gitu. Berarti itu ya, kalau Moza kan effortnya pas mengagumi seseorang bikin makalah, bikin surat cinta di stempel. Kalau Kak Tia? Kenapa kalau langsung ke aku ya Kak? Iya, karena aku pikir dulu nih. Pernah mengagumi, aku sih nggak pernah se-effort Moza ya, jiwa mengaguminya lebih besar daripada Rangga sih kalau aku lihat-lihat ya Moza ya. Kalau aku mau mengagumi pernah, di kuliah juga pernah. Aku tuh too much information banget sih ini. Aku nggak pernah sebenarnya suka sama satu sekolah, selalu di luar sekolah. Jadi temennya temen atau gimana gitu. Terus pas di kuliah nggak tahu kenapa aku suka banget sama kakak kelas aku di kampus.
kampus gara-gara aku satu teater sama dia. Jadi tuh aku dulu masuk komunitas teater gitu. Nggak tahu kenapa ya kakak kelas itu tuh selalu di samping aku. Terus acting pura-pura pingsan. Enggak, dia tuh selalu di samping aku. Terus tahu nggak ada alat musik yang dipegang gini, terus dia kalau dipencet teng 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 dia bunyi. Kayak gamelan kecil gitu. Oh, tahu. Iya, terus dia tuh gitu-gituin di samping aku, gitu-gitu. Pokoknya itu super gemas, banyak banget hal-hal gemas. Pokoknya emang deketnya tuh deket banget gitu, kayak suka ngasih perhatian, suka ngepuk-puk. Maksudnya kalau di teater tuh aku bukannya ngerasa aku cantik ya, tapi si kakak kelasnya itu kan di sana banyak yang cantik ya, tapi dia selalu duduk samping aku. Jauh gitu gak? Terus perhatian. Nah, tapi emang ini adalah sebuah kesebelan di dunia ini. Ada satu kakak kelas aku yang dekat sama dia juga, senior ya kalau di kampus kan nyebutnya. Senior itu kayak sosokan paham kalau aku tuh suka sama dia. Terus kayaknya dia seneng deh sama lo gitu. Nah, semenjak itu dia menjauh. Kayak tapi suka kelepasan gitu loh. Jadi abis adegan itu kita tuh ada namanya acara kayak rumah hantu gitu. Jadi komunitas aku tuh bikin rumah hantu di lorong kampus gitu. Jadi hantu-hantuan gitulah pokoknya. Nah, terus dia tuh gak bawa perlengkapan, gak bawa apa. Padahal dia jadi hantu. Apakah ada serem? Nah, mungkin. Kan namanya kampus kan gondrong-gondrong. Mungkin dia udah ngerasa dia hantu gitu kan. Terus akhirnya ya udah aku pas lagi di lorong gelap itu, akunya kayak masangin tiba-tiba tanpa minta gitu-gitu. Ngerti gak sih? Itu bukan effort aku sih sebenarnya, cuman kayak aduh jadi hantu tapi gak modal, nggak ada effortnya loh gitu. Terus dia suka kayak kelepasan gitu loh, karena kebiasaan sampingan sama aku, kebiasaan apa-apa sama aku. Terus kitanya tuh pas dia keceplosan tuh aku kayak ngeliat doang, terus dia kayak gitu. Jadi terus kayak awkward gitu ya. Terus yang lain kan aku make upin, dia tuh belum aku make upin, tapi aku langsung otomatis saya make upin dia segala macam. Pokoknya kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya, nggak terlalu effort banget, cuma agak sedih aja karena emang kalau sering bareng tiba-tiba nggak bareng, aku tuh nggak sebenarnya gue nggak mau jadi pacar lo, cuman seneng gitu, aja cuman seneng aja. Terus dia yang ngejauh tuh agak bete sih aku, karena kayak emang gue nembak lu ya, perasaan enggak deh gitu, jadi kegeeran, gak suka gitu ya udah. Tapi sampai sekarang masih follow-an sama orangnya, dan dia suka nge story aku dengan suami aku, nggak apa-apa. Sekarang udah punya yang lain gitu. Givi pernah mengagumi dan effortnya sebesar apa sih Givi kalau boleh tahu? Kita sebenarnya di effortnya tuh ini antara effort dan effort gitu ya. Kenapa tuh effort tuh bikin repot soalnya. Jadi aku tuh pertama kali suka lah mungkin ya, kagum sama orang tuh SMP. Baru berasa banget tuh kayaknya gue ini deh, kagum deh sama nih orang gitu. Dan kagumnya itu berubah jadi rasa suka gitu. Dan waktu itu dia ini tuh tahu kalau aku tuh suka sama dia. Karena aku tuh caper gitu. Dan capernya tuh mungkin terlalu kelihatan kali ya. Jadi benar-benar nggak bijak banget lah bersikap saat itu. Jadi kalau misalnya lagi jam pelajaran nih, tiba-tiba suka lewat kelas dia. Padahal nggak pengen ke kamar mandi, cuma lewat aja. Dan teman-teman aku itu pada tahu kalau aku tuh suka sama dia. Akhirnya dia, nih kayaknya nih cewek suka nih sama gue gitu. Dan dia udah terang-terangan bilang ke teman aku, ya gue tau kok Givera suka kan sama gue, kayak gitu. Bayangkan betapa malunya saya gitu ya. Tapi nggak sampai di situ. Effort saya dalam mengagumi itu sampai di tahap dia punya pacar nih. Pacarnya tuh berkerudung. Waktu itu SMP aku belum berkerudung. Aku tuh rambutnya kayak mau gini lah, ikel-ikel gitu, dan suka dikepang gitu. Terus ketika dia punya pacar nih berkerudung, aku mikir, oh tipe dia berkerudung, nah, gitu. Kita udah tahu ya guys, endingnya akan kemana. Kelas 3 SMP aku pakai kerudung, karena aku pikir, oh ya udah tiba pakai kerudung, gue pakai kerudung deh, siapa tahu kalau dia udah berakhir sama cewek itu bisa sama gue. Putus bener kak, putus nih dia sama ceweknya, dia jadian lagi sama yang nggak pakai kerudung. Tapi putus tiba-tiba. Terus gimana kamu jadi buka kerudung? Enggak, aku cuma kayak
wow, ini belum ada 1 bulan nih gue pakai kerudung udah dapet ujian gitu. Terus abis dia nggak pakai kerudung, Ya udah akhirnya cewek yang disuka nggak pakai kerudung, dia nggak pakai kerudung, dan cewek yang pakai kerudung dan nggak pakai kerudung semuanya teman aku. Jadi kan, aduh saya berarti seleranya bukan kamu gitu ya. emang people around you bukan bukan saya memang targetnya gitu. Jadi itu effort saya, karena itu effort, menurut aku itu effort yang bikin repot ya. Maksudnya kalau misalnya saat itu aku nggak kuat iman aku, bisa aja yaudah udah 1 bulan lepas aja deh gitu. Tapi alhamdulillah itu kan tahun 2015 ya pertama kali pakai kerudung. Udah 10 tahun. Semenjak itu ya. Iya, semenjak itu. Dan ya udah mengaguminya selesai pas kita udah lulus SMP, aku udah masuk SMA, dia pindah nggak tahu kemana, dan akhirnya aku menemukan orang-orang yang menghargai aku dan kerudungku. Walaupun masa lalu aku seperti itu. Jadi kayak mau ditanya kenapa pakai kerudung, karena waktu itu ada panjang. Hijrahnya tuh emang bener-bener nggak suka sama orang. Iya, jadi effort kan itu, maksudnya bukan pilihan gampang loh. Maksudnya berubah tampilan ya, kayak berubah skin nih gitu, berubah casing gitu. Dan aku akhirnya yang tadi beli baju pendek sama macam udah nggak kepake baju pendeknya, buat di rumah doang. Itu kan effort juga ya, udah beli baju segala macam nggak kepake gitu. Nah, ngomong-ngomong soal effort, kita kan punya ya salah satu teman kita bukan teman ya, karakter di novel 3726 MDPL. Dia cowok yang bikin repot cowok-cowok di luar sana. Betul. Karena, wow, effortnya gede banget mas. Gede gitu. banget. 4 tahun mas gitu ya ngucapin. Yang lain mungkin juga segitu kak. Cuman effortnya nggak cuman ngejar doang nih kak, bener-bener kayak dia tuh kayak Doraemon ibaratnya kalau di kartun ya, karena enggak juga, karena apapun yang si cewek mau dia kok bisa lakuin. Nah, siapa sih Kak Gipi? kita sebut aja ya. Yang punggungnya dari belakang udah kelihatan punggung sedih ini ya, itu ya Rangga Raja. Jadi dia effortnya kenapa nih Kak Gipi? Jadi Rangga Raja ini kan tokoh di novel 3726 yang soon akan menjadi novel MDPL. Kamu juga udah pernah baca kan bukunya? Dan di 3726 ini tuh Rangga tuh kagum banget sama cewek namanya Andini. Tapi dia tuh kagumnya tuh bukan yang tiba-tiba beliin ayam geprek, tiba-tiba nonton bioskop, itu enggak. Dia bukan tipikal kayak gitu. Tapi dia tipikal yang 4 tahun ngucapin ulang tahun berturut-turut setiap tahunnya tepat waktu, dan itu nggak direspon sama si Andininya. Dan kenapa dia kagum sama si perempuan ini? Karena perempuan ini tuh emang pintar, terus cantik, mapres, baik. Dan dia juga tipikal perempuan yang tutur kata tuh baik lah gitu, bukan yang hebring gitu. Jadi tipenya adem gitu loh, kayak kalau ngeliat Andini kayak ngeliat Gunung Rinjani gitu, kayak buat pohonnya adem. Jadi kalau udah ngeliat ini, aduh kayak hijau banget nih gitu kan, hijau banget nih, udah nggak kayak sejuk banget gitu. Air sungai pagi-pagi ya. Gemericik gitu kan, air hujan ya kayak gitu-gitu tuh. Jadi si Rangga menyukai Andininya. Betul. Nah, jadi kan kita sama-sama punya kagum ya sama orang gitu. Nah, tapi kalau kamu nih Moza, ada nggak sih part dari 3726 MDPL nih yang relate sama kamu nih? Sebenarnya dari konsep mengaguminya itu sih, kayak ngeliat Rangga yang mengaguminya itu bukan yang kayak tipikal remaja zaman sekarang kayak mengagumi berarti memiliki gitu, mengagumi effortnya di ini, tapi Rangga tuh nunjukin effort yang konsisten gitu. Itu tuh justru hal yang susah karena dia mempertahankan perasaannya, kayak disebut diam juga enggak, tapi gimana ya, enggak terlalu dipaksakan gitu, yang kayak yang bener-bener Rangga tuh nolak orang-orang yang kayak dikenalin sama Arjuna nggak mau, karena dia maunya Andini aja, kalau nggak Andini ya udah nggak usah gitu, yang kayak betul. Rangga kayak gini, jadi kayak aduh ini cowok tuh sebenarnya aku gitu, kayak kayak ngerasa pas lihat Rangga tuh kayak ya Allah ini effortnya, cara dia mengaguminya, makanya bener-bener kayak amazed, kayak ada loh orang yang kayak, bahkan menurut aku tuh Rangga lebih hebat karena 4 tahun berturut-turut dia ngucapin, terus dia kasih kirim foto gunung, udah gitu kayak dia nolakin orang-orang yang kayak, padahal Rangga tuh sekeren itu loh. Iya. Banyak dia fansnya si Rangga nih, tapi tetap matanya cuman ke Andini. Dan dia gimana caranya Andini tuh nengok ke dia pun dia nggak brutal gitu, kayak pelan-pelan ngirim foto 1, 2, lama-lama di notice.
udah dikirimin foto dan di notice aja dia nggak gerubak-gerubuk kayak betul. mau pulang bareng nggak mau ini nggak mau itu enggak. Bukan tipikal yang langsung nongkrong, lo tau nggak gue ini nama Andini segala macam. Bukan tipikal yang kayak gitu dia. Jadi smooth banget ya, walaupun terlalu smooth ya mas gitu. Bisa agak lebih teriak dikit gitu ya kak ya, cuman ya itulah namanya Rangga Raja ya teman-teman. Rangga ya. Iya betul sekali. Jadi itu ya, kamu ngerasa kamu berarti di posisi Rangga lah gitu ya. Berarti kita semua bertiga nih pernah ngerasain Rangga ya. Aku setuju sih kalau Rangga tuh mengaguminya. Gak apa-apa kalau nggak harus memiliki tuh pas banget sih emang. Kita terlalu kadang tuh kita terlalu sedih sama yang pengen kita harapin. Jadinya endingnya tuh marah makanya kalau orang nggak bisa dapetin atau putus tuh pasti endingnya marah karena ya itu mereka tuh mikir ekspektasi orang itu tuh harus gue milikin gitu. Sedangkan kalau Rangga mungkin nggak terlalu berisik karena dia sadar kalau ya gue mengagumi aja tuh gue udah happy banget. Gue udah bisa ngeliat dia bernafas, itu dia udah happy banget. Kalau tuh kayak yang penting Andini bahagia gitu, kayak doain tuh jadi miliknya, tapi kebahagiaan Andini kayak aduh cowok. Walaupun itu tuh kelihatannya nggak mungkin di dunia nyata ada gitu. Ada sih kalau kata aku. Ada yang dia tuh rela kayak aku tadi. Iya betul. Aku cuma mau mengagumi aja. Mau pacaran sama kamu gitu. Ada guys, ada di titik-titik kayak gitu pasti gitu. Jadi ya memang Rangga nih memang mengkhawatirkan buat banyak orang sih, karena dia di satu sisi tuh bikin laki-laki jadi tertantang nih, bisa nggak ya gue jadi kayak, mau mengejar cintanya gitu ya, mengejar cintanya gitu. Dan buat cewek-cewek juga jadi punya standar baru nih gitu kan. Standarnya apa? Rangga gitu. Ya, gimana sih Rangga? Baca bukunya gitu. Iya, baca bukunya. Baca bukunya. Nah, tapi ada nggak kamu pas baca buku ini tuh pas ngeliat ini, aduh emosional banget nih, ada momen emosional nggak? Part mana ya? Iya, bikin kamu menangis banget nih. Terakhir sih yang kayak udah setengah jalan gitu, yang kayak ibaratnya kita tuh udah mengharapkan sesuatu dan sesuatu tuh udah hampir kita genggam, tapi ketika kita mau raih kita malah ditarik gitu loh, yang kayak udah bentar lah banget gitu, kayak itu bener-bener kayak di situ langsung aku stop, aku langsung nangis dulu selama 2 hari baru aku lanjut. Serius? 2 hari ya nangis ya? Apa dosen kamu nggak bingung? Masa bengep banget nih mata? Aku lagi libur semester. Wah pas banget ya. Libur semester nggak ada proker, aku iseng baca, terus pas baca itu tuh malam-malam, inget banget jam 3 malam. Jam 3 malam ngebaca itu aku udah nggak kuat. Besoknya aku langsung demam selama 2 hari, makanya itu berhenti kan. Aku nangis itu bener-bener kayak semua kayak pas apa tadi yang ending itu ya? Yang ending yang udah kayak ada terjadi itu kan. Aku tuh nggak sengaja ngebaca belakangnya. Makanya aku langsung kayak ya Allah, sudah di sini. Ini kayaknya ini aku tahu daerahnya kemana. Jadi aku stop dulu, aku nangis dulu selama 2 hari itu sambil demam juga, baru aku lanjutin lagi. Aku lanjutin subuhnya lagi. Jadi kayak bener-bener menghabiskan malam membaca Raja Rangga. Rangga Raja. Kalau Kadia ada gak? Sebenarnya lucu banget sih novel ini. Kalian harusnya sadar kenapa kok di tengah-tengah udah happy ending nih, udah jadian nih. Kalian nggak kayak suzon sama buku ini? Aku tuh kayak wah belum sampai ending, terus endingnya bakal gimana ya? Ternyata benar masih tengah-tengahnya bahagia banget, pas menuju itu sedih gitu kan. Kalau aku sih part ngejarnya sih sebenarnya aku paling emosional, karena akhirnya seorang Rangga Raja yang tadi cuma mengagumi terus jadi bisa makan pecel bareng, bisa ke warung bareng, bisa ngejain tugas bareng. Itu tuh kayak gimana ya? Pasti bahagianya tuh sampai nggak peduli sama dunia jadinya. Karena tadinya dia cuma 4 tahun kan ya. Dia lama banget nih 4 tahun mengagumi doang, melihat dia dari jauh doang. Bahkan ada part dimana ternyata si Andini tuh kan lagi nyari apa sih buat mau ospek tuh, nyari baju apa ya, kemeja kalau nggak salah. Kemeja apa yang susah. Kebutuhan ini ya? Pokoknya dia kebutuhan apa gitu. Terus si bilang, kamu udah dapet ini? Rangga bilang, iya kak, waktu itu tuh aku nyari itu susah banget tau kak, dari itu cuma ada 1. Terus ternyata yang Rangga yang bilang penjualnya, Pak tolong yang 1 ini jangan dijual ya, dijualnya ke yang nama Andini ini aja. Ngerti gak? Kayak dia tuh kayak peri gitu gak sih, kayak malaikat yang nolongin Andini pas kejadian itu. Cuman tukang penjualnya nggak ngasih tahu Andini kalau misalkan itu tuh dititipin sama satu cowok itu. Dia cuma bilangnya ini masih ada nih 1 gitu. Itu sih part yang menurut aku emosional sih, kayak
kita udah susah, udah bingung mau kayak gimana, tiba-tiba ternyata kita tuh dapat pertolongan dari gak tahu siapa gitu orangnya, dan orang itu tetap di belakang kita gitu loh, nggak nunjukin banget gitu. Itu menurut aku lumayan emosional sih buat aku. Setuju sih, karena pas waktu itu kayak ya Allah, di dunia nyata nggak ada yang kayak gini, yang kayak itu standar aku langsung naik drastis nggak tuh, kayak aduh enggak. Maaf ya cowok-cowok di sana ya, maksudnya jadi ini. Iya, jadi punya standar baru nih. Kalau Kak Givi, part emosionalnya? Aku banyak sih part emosional menurut aku yang bikin aku tuh deg-degan gitu loh, lebih ke deg-degan sih. Terutama part pas dimana ada orang ketiga. Bukan orang ketiga sih, orang dari masa lalu lah. Orang masa lalu datang ya. Orang masa lalu datang. Apalagi waktu pas aku tahu kalau ternyata orang itu, si laki-laki itu adalah orang yang disukai sama keluarganya si Andi ini, yaitu si Bintang. Itu menurut aku tuh emosional banget karena aduh nih si Rangga tuh kayak ya kayak kita aja sih perempuan, misalnya nih perempuan nih lagi udah deket sama cowok dan cowoknya juga udah welcome sama kita tahu nih cowok ini sebenarnya punya masa lalu gitu, tapi ternyata masa lalunya si cowok itu tuh lebih diterima sama keluarganya dia gitu. Itu aku kayak berarti kan kita jadi kayak opsi kan, lo mau pilih yang mana nih, mau pilih gue atau pilih dia gitu. Apalagi kalau misalkan ternyata emang sih si cowoknya tuh sayang banget sama kita, tapi kalau keluarga yang gak sayang sama kita tuh dem banget gak sih? Iya. Gitu kan. Kayak terhalang restu keluarga tuh lebih gak enak aja. Gak enak. Apalagi cowok ini tuh jadi alasan kenapa cewek ini tuh gak ngelirik ke dia gitu kan. Iya, kayak, betul. Orang tua aku gak suka sama kamu. Ih. Soalnya udah 4 tahun chatnya gak dibales gara-gara orang itu. Terus pas giliran udah deket, dianya terhalang sama si keluarganya ini gitu. Apalagi sampai dijemput kan. Dijemput disuruh turun gitu. Duh, dan aku juga ngerti sih kenapa masa lalunya tuh nggak ngasih spare buat Andini buat berpikir lebih segala macam, karena dianya pun masih sayang juga kan sama Andini. Kalau dia kayak nggak tidak menyanyiakan kesempatan sih, itu sebenarnya nggak apa-apa banget, cuman emang ada orang yang tersakiti aja di sebelah sana ya, si Rangga aja itu gitu. Nah kan kalau misalnya kita udah baca bukunya gitu ya, udah tahu nih whole ceritanya kayak gimana, alurnya kayak gimana, sampai endingnya pun kita juga udah tahu gitu kan. Tapi kan novel romance banyak ya. Mungkin yang cerita soal tentang mengagumi, tentang cinta ditolak, cinta bertepuk sebelah tangan itu juga banyak gitu. Tapi apa yang bikin kita semua sebenarnya tertarik nih sama novel ini? Hal pertama deh, mungkin dari Moza dulu. Gak mau dari boleh dulu lah. Boleh. Aku mikir dulu nih apa nih. Sebenarnya alasannya karena teman aku suka. Aku ingat banget teman aku tuh cerita kayak dia seneng karena dia tuh mikir ketinggalan pre-order novel ini, tapi ternyata tuh masih dibuka, makanya dia seneng banget. Nah itu jadi dan itu teman dekat aku yang kayak dia baik banget selalu ada buat aku, jadi aku mulai penasaran kan sama novel ini. Dan ketika liburan aku bingung mau check out novel apa, aku inget tuh novel ini, udah aku check out aja. Terus dia juga rekomendasiin katanya tuh bagus, terus aku juga sempat baca aunya gitu loh sekilas, jadi kayaknya oke. Terus pas dibaca kisahnya tuh relate sama, maksudnya gimana sih anak kuliah itu yang kayak nggak hidupnya, kalau kuliah di dulu tuh kan biasanya digambarnya happy aja, di novelnya digambarin struggle-nya, susahnya, terus kayak deket banget lah sama yang menurut aku deket sama lingkungan aku sebagai mahasiswa kuliah. Dan aku suka gimana novel itu dirakit kata-katanya gitu, kayak penggunaan kata-katanya, terus penggambaran karakternya yang kayak. Terus aku juga suka sama Gunung Rinjani kan, jadi ketika di novel ini kayak wah ini bener-bener novel yang aku cari selama ini gitu. Impian gitu ya, bisa Rinjani juga. Kalau Kak Givi? Kalau aku tuh hal pertama yang paling bikin aku tertarik ya sama novel ini, waktu pas, karena ini kan dari AU ya, jadi lewat tuh muncul AU-nya, aku tuh awalnya mikir ini adalah kisah nyata. Aku mikirnya, jadi aku nggak tahu kalau ini tuh sebenarnya fiksi. Jadi aku tuh pas baca awalnya selamat ulang tahun, ini kayak oh ini ada cewek cerita dia lagi deketin sama cowok nih gitu. Terus aku sempat baca komennya segala macam, ternyata komennya tuh bilang ini fiksi ya. Jadi mungkin karena saking serelate itu ya, kayak kita pernah dikagumin, pernah mengagumi, terus ngeliat ada cerita ini tuh aku langsung tertarik gitu. Dan bahkan tuh aku nggak tahu kalau ini tuh penulisnya Kawina. Kan Kawina juga udah pernah nulis buku lain kan, ada Dia Angkasa, Dia Aurora, dan terbit juga semuanya di Lovable Group gitu. Terus ternyata ini tulisnya Kawina, langsung kayak
kemana saja aku selama ini. Itu berarti saking bagusnya ya, aku sampai nggak tahu kalau itu adalah fiksi gitu. Itu menurut aku yang pertama kali bikin aku tertarik itu sih. Aku pertama yang Selamat Ulang Tahun An itu. Kalau Kak dia? Kenapa? Makanya awalnya aku tuh nggak tahu itu novel karena yang Selamatan tuh kayak aku selalu kayak ada orang ini deketin bucin paling gitu. Makanya waktu pas baca bukunya, loh ini bukan yang waktu sempet aku lihat di TikTok. Oh, jadi langsung ini ya, langsung flashback gitu ya ke ini. Ternyata ini kisah fiksi. Kalau Kak Dia gimana nih Kak? Kalau aku sih pertamanya emang aku bacanya versi AU ya. Terus aku kaget karena Kawina tuh akun aslinya tuh bukan yang itu. Maksudnya itu tuh akun baru yang dia buat khusus buat nonton DPL. Kan tadinya dia seriesnya Kawina tuh dia series di Angkasa, di Aurora, di Bara dan lain-lain. Terus tiba-tiba muncul lah namanya juga udah saya Wina, aku tahu ini Wina, cuman tiba-tiba ada 0MDPL aku 0MDPL 37MDPL aku agak kaget. Terus aku baca AU-nya, terus aku nggak nyangka ternyata itu sepuitis itu narasinya, part-part dimana kayak kok bisa ya tulisannya seperti ini, indah gitu kelihatannya, cantik gitu, padahal nggak dilukis tapi cantik aja gitu ngerasanya. Terus kisahnya terlepas dari Kawina yang nulis, menurut aku 3726MDPL ini kisahnya tuh kayak gimana ya, manusia banget sih. Gimana ya, cerita fiksi tuh biasanya kayak gak mungkin di dunia fiksi, di dunia nyata tuh ada kayak gini. Misalkan CEO punya bergelimang harta atau apa gitu ya, mafia. Sebenarnya ada CEO bergelimang harta di dunia nyata juga ada, cuman lebih untuk kita bisa bertemu CEO itu tuh nggak mungkin gitu. Tapi seorang Rangga Raja tuh kayak mungkin gitu kita temuin di realita hidup kita sendiri. Jadi aku tuh ngerasa buku ini tuh bukan buku yang aku baca, tapi buku yang aku lihat. Jadi yang benar-benar lihat ada di sekitar aku gitu. Oh iya betul. I see. Jadi kayak kisah orang sekitar yang buku kayak aku lagi nonton kisahnya Givi misalkan kayak gitu sebenarnya, tapi itu dari buku. Saking itu tuh benar-benar bahasanya tuh nggak terlalu susah, sederhana, dan semua orang tuh paham kalau emang mengagumi itu seberat itu, sesusah itu, selucu itu juga, segemes itu, kayak gitu sih kalau aku. Kalau aku tuh kalau pas baca 3726 kan banyak banget quotes-quotesnya kan. Aku tuh kan yang paling identik bumi itu luas. Untungnya kita ketemu. Terus ada lagi aku tuh yang paling aku seneng juga ya sama quotesnya tuh ada yang gini. Jadi saking si Rangga ini mencintai dan menyukai Andini sesederhana itu, dia tuh sampai bilang, ada yang bikin aku seneng, ini kurang lebih kalimatnya ya, bernafas di sebelahmu. Nafas aja seneng gitu loh. Ya kalau nggak nafas sedih kali ya. Bener sih. Kayaknya kalau nggak sedih Andini kayak beban hidup, udah skripsi sendiri. Jadi si Rangga ini bisa mengungkapkan perasaan dia tuh dengan sederhana tapi dalam deep gitu. Itu salah satu. Walaupun emang mungkin beberapa orang juga kayak aduh terlalu puitis nih, tapi emang Rangga nih karakter spesifiknya kayak gitu. Dalam buku fiksinya ini tuh dia seperti itu. Kalau di dalam buku ya. Tapi kalau kalian melihat langsung Rangga Raja kemarin kan dia tidak segitu-gitunya gitu ya. Dia juga manusia. Iya, dia juga manusia gitu. Kalau kamu ada nggak quotes favorit kamu dari 3726? Aku lupa kurang lebihnya, tapi di bumi selalu ada cinta yang tidak dimiliki. Pokoknya itu yang kayak di bumi itu, yang intinya tuh kalau di bumi ini ada cinta yang cuma dikagumi tapi nggak bisa kita milikin aja gitu, yang kayak itu. Iya. Itu benar kayak. Coba. Kamu pernah kayak gitu di situasi itu? Mungkin lebih ke fakultas ya. Ada satu fakultas yang aku suka banget. Jadi ketika mungkin ngebaca quote itu tuh jadi kayak ngingetin aku kayak ya cukup dikagumin tapi tidak dimiliki aja gitu. Iya, ternyata kita emang bisa juga ya. Itu tuh maknanya tuh bisa luas gitu loh, nggak melulu soal percintaan soal percintaan, tapi juga bisa sesuatu hal yang kita suka atau benda mungkin kalau Kak dia ada kayak mau beli baju gitu kan, baju H&M misalkan ya, kan baju Sabrina nih lucu gitu, tapi saya nggak bisa dong makainya gitu kan, untuk udung gitu kan. Betul. Jadinya cuma bisa mengagumi doang nih, nggak bisa saya miliki gitu kan. Salah satu contohnya display mengagumi display. Kalau aku ya, aku pernah apa? Boleh Kak? Kagum. Jadi ini beda orang ya sama yang membuat banyak yang kagum ya ternyata di dunia ini. Kagumnya berat Kak. Jadi kagumnya itu tuh
saking kagumnya, pokoknya ini aku nggak bisa memiliki dia lah. Ini kagum buat aku, Kak. Kagum, aku nggak bisa sebutin ya. Tahu kemana nih arahnya? Aku nggak bisa sebutin ya, Iya. karena aku nggak bisa memiliki dia. Yes. Tapi aku tuh kagumnya karena pertama dia itu ini punya sisi leadership yang kuat. Dia cowok ya, cowok, dan dia punya sisi leadership yang kuat, bisa mimpin. Terus dia tuh punya style sendiri, dan dia tuh orangnya setenang itu, tenang banget. Dan aku tuh nggak bisa karena jarak umurnya tuh agak jauh. Terus udah nih kayak gue udah gak punya harapan nih, gue cuma bisa kagum. Dan itu waktu pas kita sempat perpisahan gitu karena dia harus cabut gitu ya ke entah kemana gitu. Itu aku nangis berhari-hari. Tapi aku tahu aku nggak bisa milikin dia nih. Cuman aku kehilangan aja nih, ada sosok yang gue kagum dan dia pergi gitu. Dan dia udah punya istri. Maksudnya kagumnya lebih kayak itu kali ya, maksudnya kesehariannya kan bareng, terus dia tuh kayak orang yang patut dicontoh gitu kan. Iya, aku kagumnya tuh kayak nanti kalau misalnya gue punya pacar pengen yang kayak dia deh, bisa kayak dia Jadi gitu. kayak ideal type-nya langsung ya. Iya, ideal type kayak gitu. Itu aku kagum banget sih, sekagum itu. Tapi ngomongin yang dia itu, aku juga pernah mengagumi Gimana? semester lalu. Jadi ada satu cutting, dia keren, tenang banget, yang kalau aku tuh apa ya, disebut heboh gitu ya, berisik gitu. Dia tuh benar-benar tenang, diem gitu. Tapi ya aku dari awal juga tahu karena beda agama, jadi kayak ya mengagumi aja, yang kayak emang kayak cuman mengagumi tapi tidak dimiliki gitu. Mengagumi itu seru sih menurut aku ya, karena gimana ya, ngeliatin cowok yang kita suka atau benda atau apapun segala macam, pokoknya mengagumi itu menurut aku salah satu hal merepotkan, tapi serunya tuh kebangetan, karena bikin kita gemes-gemes lucu, bikin motivasi menjalani hari. Iya, betul. Kadang saking kita pengen deket sama dia, kita kan bisa dia cowoknya pinter ya, saking pengen deket sama dia bahas soal gitu, kita jadi ikutan pinter. Ada juga yang gitu kan, jadi termotivasi gitu. Kalau aku paling suka sama quotes yang di perjalanan ini yang panjang ini, jangan jadi milik siapapun dulu ya. Ini sangat cocok sama orang yang mengagumi kan, ya kan. Kayak harapan gitu masih kayak. Pas baca ini, part ini, quotes ini, aku tuh sampai Wina. Kok bisa gitu ya? Pengen menggenggam tangan Wina kayak, Wina, kok bisa ya kamu nulis kayak gini? Mungkin Kak Wina juga sedang mengagumi seseorang ya, makanya dia relate banget gitu. Jangan milik siapapun dulu tuh kayak antara hopeless sama orang yang kita kagumi, atau enggak ya itu doa untuk yang di atas. Kalau ya jangan jadi milik siapapun dulu deh, nggak apa-apa deh kita nggak punya hubungan spesial, tapi jangan punya siapa-siapa dulu gitu. Betul. Ya sebenarnya kayak lega nggak sih? Kalau nggak punya siapa-siapa dulu, tiba-tiba dia pacaran sama yang berkerudung itu, kamu agak sebel kan? Terus pas putus jadian sama yang nggak berkerudung. Itu agak nyesek banget sih aku, jujur, literally deeply ya, nyesek banget. Nah itu kan tadi kita banyak banget quotes ya dari 3726 gitu. Kamu udah baca belum ya 0 MDPL-nya? Udah dong. Udah. Kamu ada quotes yang kamu suka juga nggak? Soalnya nih ceritanya nih banyak banget selipan kata-kata yang aduh relate banget lagi gitu. Kurang lebih apa kabar cinta sudah jadi kenangan, bukan yang kayak itu tuh aku ingat kayaknya di part 6 deh kalau nggak salah. Ada kata-kata itu yang kayak itu deep sih, yang kayak yang dicinta banget sekarang cuman jadi ya pernah aja gitu, yang kayak jadi kenangan yang kayak udah lalu gitu. Ya tapi kau pernah gak sih pengen banget nanya kabar yang masa lalu gitu? Coba Givi. Kan udah jadi kenangannya di apa ini? Aku ya. Kan biasanya kayak nanya, hai apa kabar gitu, baik gak gitu. Aku pernah nanya, jadi ini beda orang lagi ya, banyak banget. Rasanya banyak banget ya saya kontak ya gitu ya. Aku pernah sih kayak nanya kabarnya karena dia itu kepergok nanyain kabar aku ke teman aku. Nah teman aku gak bilang ke aku. Maksudnya apa ya kak? Kamu gak bisa bilang aja ke aku gitu. Jadi si cowok ini nanya, si Givi apa kabar gitu. Itu posisinya kita kayak udah beda negara gitu. Nah terus kepergok lah karena teman aku itu akunnya nyangkut di aku. Dan aku iseng kebuka lah. Terus aku mikir, oh kayaknya dia pengen tahu kabar aku, pengen tahu kabar gue nih. Ya udah aku chat aja tuh dia apa kabar juga. Jadi aku nggak mau make a move sebelum kamu make a move gitu. Lucu aja sih, nanya kabar kan tanyain ke temannya. Iya, karena dia nanya ke teman aku, jadi ya udah aku tanya deh kabarnya. Kalau kamu pernah pengen nanya kabar?
seseorang yang di masa lalu kayak udah enggak, soalnya aku ngerasa kayak ya udah gitu. Tapi pernah dia nge-reply story aku kan lagi itu, terus langsung nanya aja sekalian kabarnya gimana Kak gitu. Kalau Kak dia pernah gak sih? Sering kayaknya. Kalau aku emang ada sering nggak bersahabat sih, maksudnya jadi temen sama mantan-mantan aku. Bahkan aku pernah pacaran sama Brondong ya teman-teman ya. Nah pas udah putus beberapa tahun kemudian aku malah nyariin dia cewek. Kayak dia manggil aku Kak. Pas pacaran dia sama sekali nggak pernah manggil aku Kak. Tapi pas udah putus dia manggil Kak gitu kan. Kak gue mau kuliah di sini, menurut lu gimana? Dia nanya-nanya soal kuliah segala macem. Terus aku deketin sama teman sekolah aku gitu-gitu. Sering tuh, bahkan sampai sekarang ada beberapa mantan aku yang masih follow-followan sama aku, terus masih suka kita respon-responan, misalkan aku lagi nonton K-pop atau apa. Ternyata mantan aku tuh suka, tapi kita tuh nggak pernah bahas itu dulu. Misalkan atau nggak dia baru-baru suka, terus dia kayak lu nonton ini gitu. Iya, gue nonton ini gitu. Terus ada mantan yang sampai sekarang tuh masih sangat-sangat menjaga aku sebenarnya dari jauh, gak tau kenapa. Maaf ya suamiku, gak tau kenapa dia tuh menjaga aku banget. Jadi kalau dulu tuh abis putus sama dia, aku kan pacaran sama yang lain-lain, tapi dia tuh megang Facebook aku, megang Instagram aku, tapi gak pernah dia apa-apain, gak pernah diganti, gak pernah dia apa-apain, tapi dia suka ngeliatin DM-nya. Terus abis putus itu dia tiba-tiba ngajak ketemu, terus dia gini, kayaknya lu jangan sama yang ini deh gitu. Kenapa? Soalnya dia temennya ini, dia tuh begini gitu. Lah, lu tau dari mana? Nah, kan gue tahu pas dia to the point gitu, gue tahu password Facebook lu, dulu masih zaman Facebook ya. Gue tahu Facebook, password Facebook lu, Instagram lu gitu-gitu. Terus oh ya udah segala macamnya. Terus sampai sekarang masih followan. Terus kalau aku update story, dia tuh nge-like, bener-bener nge-like. Berarti mungkin kayak konsepnya mungkin dia penebusan dosa. Bahkan sebelum aku menikah dia video call aku. Oh iya. Wow. Ya, suami aku nggak tahu ya, tapi nggak apa-apa. Sebelum menikah, dia video call aku, terus dia nanya, tapi bukan yang deket-deket nikah banget sih, kayak berapa bulan sebelum nikah gitu, dia nanya, kalau sama yang ini lu udah siap kenapa gitu. Terus aku ceritain lah kalau aku tuh ngerasa hidup aku di masa depan selalu aku sertain nama suami aku. Misalkan gini, aku kalau mau punya rumah, gue punya rumah nanti sama suami gue ini gimana ya gitu, sama si cowok ini gimana ya. Jadi nama cowok itu tuh selalu aku sertain gitu. Jadi aku ngerasa oh berarti gue tuh di kehidupan bersuami, maksudnya berkeluarga tuh gue maunya ada cowok itu jadi suami gue gitu. Nah dia nanya kayak gitu sampai segala macamnya, terus dia curhat lah kenapa dia putus sama ceweknya. Benar-benar skip kontak itu sampai sekarang. Cuma my husband nggak tahu ya, karena ini gue tuh memperkenalkan dia ke suami tuh kayak teman aja, kayak bukan mantan atau gimana gitu. Dan itu emang ini sih, maksudnya berarti tuh masuk ke ini nih, salah satu quotes yang ada di 0MDPL. Di buku berikutnya 3726 kan ada 0MDPL, dan itu tuh yang terkenal adalah fase lupa ingatnya. Jadi kita pasti akan selalu ada satu orang nih yang mungkin dalam satu orang ada di hidup dia ada beberapa orang kali yang bikin dia tuh fase lupa ingat gitu. Aku tuh pernah ya fase lupa ingat aku tuh ada di berbagai versi. Jadi aku pernah 3 bulan fase lupa ingat, pernah juga seminggu lupa ingat. Jadi mungkin bahasa lainnya move on kali ya. Dalam proses move on tuh pasti ada fase lupa ingat kan. Itu jadi fase yang paling berat, yang kayak apa ya, kayak udah nih nggak apa, aku udah bisa, aku sudah yakin, tiba-tiba inget lagi yang kayak aduh gue nggak bisa semangat kayak gitu. Betul. Kayak kalau ada orang lagi di toxic relationship, dia tuh nggak mau putus, kayak dia tahu deh rasa fase lupa ingat itu, karena sekesepian itu, sebosen itu, terus menyakitkan itu. Makanya kadang orang kalau udah di toxic hubungan tuh dia ngerasa enggak, gue mau putus, karena dia setakut itu untuk mengakhiri segala macam. Walaupun tahu hubungannya udah gak nyaman, gak enak, kayak gitu kan. Karena kalau udah putus tuh, aduh itu rasanya langsung beda banget nih. Jadi pasti kamu tiba-tiba pengen ngechat kan, karena setiap hari kan ngechat ya. Apalagi waktu pas, biasanya kan kalau udah putus nih, kalau putusnya berantem terus jadi baik gitu ya, pasti kan bilang makasih ya, makasih ya buat semuanya segala macam. Tuh langsung
langsung kayak berarti nih lampu nih kita di ruangan nih langsung gelap gitu. Kayak di film-film Iya, gitu ya. langsung kayak di film-film gitu. Dan buat ngejalan besok lagi tuh udah kayak ya udah gak ada dia lagi nih ngechat gue nih, udah gak ada dia lagi nih yang nanyain gue nih segala macam, udah gak ada. Padahal mungkin misalnya tentang hubungannya cuma berapa bulan gitu ya, makanya gimana yang bertahun-tahun gitu kan, pasti peralihan tuh lumayan berat gitu. Tapi aku punya mantra. Apa? Mantranya kalau misalnya aku ada misalnya aku pacaran setahun lah ya paling lama, terus putus nih, terus mantra aku adalah ingat Givi, lu tuh dari lahir sampai umur lu 15 tahun lu jomblo ya, jadi lu gak butuh sebenarnya. Tapi kayak ngabisin setahun terakhir dan gitu Iya sih. tempat-tempat yang biasanya bareng yang kayak dulu misalnya ngabarin aku tadi misalnya kepleset terus sekarang nggak ada, itu jadi kayak hal sepele aja kita bisa sebutin ke dia gitu kan. Iya betul, nggak ada lagi nih, maksudnya kalau temen itu beda banget soalnya kan, temen sama orang spesial tuh beda banget nih. Kalau temen nih kita cuman curhat dan kadang temen kita entah balas entah enggak gitu kan, kayak udah gue balas tar aja deh gitu. Kalau pacar kan langsung aku ke rumah kamu sekarang. Iya. Kamu telepon ya misalnya gitu. Jadi prioritas ya. Kalau temen kayak lagi lu gitu aja gitu kan. Kalau pacar kan tenang sayang, sabar ya kamu. Iya, kadang aku sebel kalau cerita sama temen ya, aku chat hari Rabu, dibalas Minggu. Sibuk banget. Siapa sih Kak? Username-nya boleh? Iya, nanti aku spill ya, username aku udah sering kok nge-tag dia, bisa nggak balas cepat gitu. Jadi dari yang awalnya udah emosi sedih udah kayak udah sampai aku lupa awal cerita aku. Tapi sebenarnya itu teman kamu adalah mungkin aku versi aku, karena aku kalau di chat teman-teman aku, aku sering banget di chat teman-teman aku kayak cuma gip gitu doang, terus habis itu aku menghilang. Karena aku sebenarnya gak suka chattingan, tapi hari itu aku pengen banget chat. Terus kalau dia balasnya sejam lebih lama aja, aku udah kayak enggak deh, males gitu. Iya betul. Dan aku juga ngebayangin ya, ini si Rangga gimana ya peralihannya gitu kan, dia dari Andini nih yang dia udah kagumin, bayangin ya 4 tahun, umur 5 tahun lah. Iya, berarti 5 tahun, terus dia sempat dekat, sempat jadian, dan abis itu enggak lagi gitu. Itu kan agak bergejolak ya pasti hatinya gitu. Cuman yang kita tahu, kabar terbarunya adalah dia kan udah punya cewek ya. Udah punya udah cewek. Dekat. Ada orang lain gitu. Betul. Belum jadian kan ya? Belum jadian. Ada karakter yang dimasukkan. Iya, ada karakter masuk nih karakter gitu. baru. Betul, yang kalau kemarin dia dikasih warnanya merah mungkin kan, Andini membara gitu. Dikasih lagi nih warna baru biru gitu, yang bikin dia agak tenang gitu. Nah, tanggapan kakak-kakak gimana sih dengan karakter baru ini gitu? Kan nih orang, kita lihat nih mengagumi bertahun-tahun, terus tiba-tiba ada orang baru, itu kan ya kayak kita tadi aja, kita kalau misalnya habis putus aja terus hilang, itu perasaannya beda. Gimana kalau ada orang baru gitu? Gimana? Kalau kamu Moza deh boleh. Kalau aku sendiri, aku tuh ngelihat orang baru ini Nina ya. Aku ngelihat dia tuh tipikal yang lebih pembawaan lebih cheerful, tapi somehow lebih tenang gitu, kayak gimana sih ngomongin orang yang apa ya? Orang yang kayak ibaratnya kalau Andini tuh ya kita jalan santai ya. Kalau Nina tuh sambil lompat-lompat. Kayak jalan gitu. Pegangan tangan gitu ya. Kayak itu lebih karakter yang semangat, yang lebih kayak kalau aku ngebaca karakter Nina tuh lebih apa yang ngasih warna gitu loh di kayak jadi Rangga yang udah lanjut aja. Jadi Rangga yang udah kelabu, yang udah misalnya ibaratnya kanvasnya dia yang udah ada kanvas putihnya dia udah ada warna merah, itu tiba-tiba merahnya hilang jadi mulai ya pudar. Nina tuh kayak ngasih banyak warna yang kayak nyemangatin Rangga. Jadi orang yang sedihnya bener-bener kayak terpuruk gitu, sama Nina tuh kayak ayo semangat, ayo kita jogging, ayo kita naik gunung, ayo kita ke pantai. Jadi kayak bisa narik lah dia gitu ya. Narik. Dan jadi menurut aku sih Nina ini akan membawa apa ya, kalaupun nanti nggak jadi sama Rangga, dia akan ngebantu Rangga untuk move dari Andini sih kalau menurut aku ya. Itu dampaknya kali ya, dampak kehidupan buat berarti benar ya kalau misalkan orang move on tuh sebenarnya cukup punya orang baru aja gitu. Ada juga itu benar juga ya. Itu benar juga. Itu bisa juga. Soalnya banyak kan yang bilang gimana cara move on? Dia punya pacar baru gitu kan. Iya. Tapi mungkin lebih ke teman gak sih, orang yang kayak support kita, yang kayak mau apa ya, menemani fase-fase kita, kalau kata orang alay deh gitu. Jadi kayak orang yang kayak nemenin si fase-fase alay gitu. Aku setuju sih sama Moza tadi. Kalau Nina ini kayak ngasih warna baru, dan aku ngeliatnya Nina itu tuh lebih berani gitu. Berani buat ini gue sama Rangga, gue kayaknya dia seneng ya, mungkin dia seneng sama Rangga, dan dia tuh berani buat nunjukin kalau gue seneng sama Rangga. Dia berani nge-reach out duluan. Padahal Nina tuh juga lagi di kondisi yang putus cinta juga kan. Kondisi dia lagi sakit, dia lebih juga kuat gitu. Betul. Bentengnya tuh lebih mantap gitu kan, dan dia nggak peduli nih. Jadi
kayak Rangga tuh mendapatkan versi dia yang versi ceweknya. Cuman bedanya Nina ini ya karakternya cewek gitu. Kalau Rangga kan lebih tenang ya gitu. Tapi aku ngeliatnya Nina nih, wah nih dia tuh emang bisa ngasih feedback lagi gitu loh ke Rangga, karena sebelumnya kan Rangga udah cukup banyak ngasih feedback ke sama-sama effort ya. Iya, sama sama-sama Nina. effort. Kayak aku baca part yang terakhir banget ya kalau nggak salah yang AO yang dia minta ditemenin Nina, minta ditemenin nugas atau ngerjain skripsi gitu. Terus dikirimin makanan dulu sama Rangga. Dikirimin donat kan? Iya, terus kata Rangga, ini supportnya. Dikira gue abis itu gak ditemenin. Jadi cuma dikasih donat doang. Ternyata tetap ditemenin. Jadi sambil nge-zoom bareng. Itu kayak, oh my god. Mau. Aku pas itu aku langsung bayangin, nanti pas skripsi ada yang kayak Rangga gak ya? Langsung kayak, ya Allah satu, ya Allah. Soalnya lucu banget kan. Dia bilang, ini dulu supportnya. Ntar gue 5 menit lagi baru bisa gitu kan. Terus kayak, gak apa-apa kok kalau aku nunggu 5 menit lagi gak harus dikirimin donat gitu. Itu tapi lucu aku banget. salut loh sama Rangga ini nih gak trauma ya, jadi kan dia sempet ya gitulah sama si Andi. Ini kan kasusnya agak lain nih, agak lain banget kan. Jadi aku ngeliatnya Rangga ketika didatangin sama perempuan baru, dia tuh tetap bisa ngasih effort juga gitu loh ke si perempuan baru ini. Bukan yang kayak, gue gak mau dulu deh. Kan bisa aja ya kalau misalnya orang gitu, gue gak mau dulu deh sama orang siapapun, gue mau menutup diri, gue mau me time, gue mau quality time sendirian, gue gak mau diganggu sama siapa-siapa. Tapi kalau Rangga, ya tadi dia ngasih donat. Padahal bisa aja dia, aduh Nina, jangan deh, jangan ke gue dulu gitu. Itu aku ngeliatnya bagusnya Rangga di situ sih. Gitu. Kayaknya dia awalnya juga berpikir berteman aja sama Nina karena mereka sama-sama berbagi tentang rasa patah hati gitu kan. Yang satu patah hati, yang satu juga ditinggal gitu kan. Sama-sama kayak ngisi, tapi ternyata mereka sama-sama cocok untuk saling berbaginya itu. Nina punya teman yang bisa diajakin curhat, terus bahkan sampai ngedeskripsi bareng gitu. Menurut gue sih Rangga udah suka ya sama Nina ya. Mungkin emang dia masih kebayang-kebayang Andini terus soalnya sukanya 5 tahun ya. Emang susah. Mungkin dia takut. Rangga mungkin takut juga buat jadiin Nina tuh pelarian juga gak sih? Kayak jangan sampai juga sih kalau sampai Nina dijadiin pelarian. Aku sih gak mau ya. Kalau kamu mau gak dijadiin pelarian? Gak mau ya? Gak sih. Gak mau banget. Rangga udah jadi kayak, ya Allah tadi udah minta Rangga ya. Kan Rangga tuh karakter yang ibaratnya hijau gitu ya, bener-bener kayak hutan. Jadi kalau misalnya dia jadi Nina pelarian kok ada bercak-bercak merahnya ya. Nyebelin ya langsung ya. Jadi nggak green forest lagi, cuman green flag doang, nggak nyampe green forest. Ini kan pohon apelnya tumbuh pada merah, jadi kayak tolong menjadi apel hijau. Kalau kamu punya kata-kata nggak buat 372? Maksudnya punya 3 kata deh. 3 kata. 3 kata buat 3726 sama 0MDPL. Kata-katanya menghipnotis perasaan manusia. Karena bener-bener menghipnotis perasaan yang kayak ya kebawa aja gitu pas ngebacanya, kayak bener-bener nyata, yang jadi bener-bener yang hipnotis, yang kayak kita tuh lupa sama semuanya, kita mau nyelesain novel ini aja gitu. Kalau kan dia apa ya? Ya aku bakal lebih dari 3 deh. Boleh 1 kalimat gak? Nggak boleh 3 Ini masalah 3 ya, bisa 1 kalimat. Menurut aku indah, tulus, pembelajaran. Jadi ada indah-indahnya, kita dikasih lihat gimana sih romance cewek cowok nih, yang satu mengagumi, yang satunya dikagumi. Terus tadi habis indah apa ya aku bilang? tulus ya, tulus ngelihat sebenarnya Andini kan juga tulus kan orangnya ya, cuman aku ngerti banget Andini yang di awal-awal masih belum terbuka sama Rangga karena ya masa lalunya terlalu kuat sih. Rasa sayangnya dia sama, kayak dia putus sama Bintang bukan karena masalah besar ya, tapi lebih ke mungkin mereka sama-sama masih ego anak kecil dulu kan, putusnya zaman-zaman SMA gitu kan, zaman-zaman mau masuk kuliah gitu. Terus ngeliat ketulusannya Rangga juga, maksudnya mengagumi Andini tapi nggak maksa banget Andini buat lihat gue nggak gitu, kayak iya aku suka sama kamu berjalanin hidup kamu, aku seneng banget ngeliatnya kayak gitu. Aku suka banget cara pandang Rangga tuh kayak gitu. Jadi kita ngerasainnya tuh lewat sentuhan-sentuhan lain gitu loh, yang bukannya kamu hari ini ada apa, lagi
ngapain, mau nggak jam 3 aku ajak makan, kayak gitu-gitu banget gitu. Cara dia ajak pulang aja lucu kan sebenarnya. Yes. Terus tadi ada pembelajaran ya, maksudnya ya balik lagi ke tadi, mengagumi itu sebenarnya nggak bisa, belum tentu bisa memiliki juga. Itu tuh bisa jadi satu pembelajaran buat semua orang, apalagi pembacanya 372 MDPL tuh guys yang lagi mengagumi, nggak apa-apa banget. Kalian bukan jadi orang yang paling menyedihkan sih kalau menurut aku. Kalau nggak bisa ngedapetin ya itu emang fase kamu hidup aja. Mengagumi itu bagian dari hidup kamu. Kak Givi? Kalau aku 3 kata, berani dalam merelakan. Beraninya itu berarti berani dalam merelakan. Beraninya tuh kayak kalau di 372 ya, beraninya itu Rangga berani buat 5 tahun bertahan nggak jadian sama siapa-siapa. Kan cowok tuh, apalagi cowok udah dewasa ya, pasti ada lah ngelirik sana sini gitu loh. Tapi Rangga nih berani nih buat ngambil keputusan, enggak, gue maunya Andini. Kalau nggak Andini gue nggak mau gitu. Dan kalau di 0 MDPL, aku ngeliatnya beraninya adalah di sini Rangga berani buat ngebuka diri lagi, dan Ninanya tuh berani buat ngasih feedback ke laki-laki gitu. Yang mana kan biasanya perempuan agak gengsi, agak mikir-mikir, tapi Nina nggak kayak gitu. Kalau dalamnya tuh menurut aku, dalamnya tuh gimana, deep gitu loh. Jadi antara hubungan Rangga dan Andini ke Bintang, terus Rangga ke Nina ke Rangga, itu semuanya tuh deep gitu loh. Semua punya perasaan yang dalam masing-masing. Dan bukan berarti ada karakter yang jahat atau enggak ya, cuman emang ya ini kalau perasaan udah sedalam kayak gini, ya wajar mungkin Andini balik ke Bintang gitu. Ini kalau misalnya perasaannya sedalam kayak gini, wajar Nina bersikap kayak gitu ke Rangga gitu. Jadi itu dalamnya. Sama merelakan. Aku ngeliatnya merelakannya adalah mereka semua di tokoh-tokoh ini tuh sama-sama merelakan egonya masing-masing. Rangga merelakan kalau ya udah kalau dia nggak sama Andini. Bintang pun merelakan waktu pas Andini dideketin sama Rangga gitu. Dan Andini merelakan juga ketika dia emang harus, dia kan nggak mungkin bisa pilih dua-duanya ya. Gue harus pilih salah satu nih, Rangga atau Andini. Rangga atau Bintang gitu. Yaudah gue pilih Bintang gitu. Jadi ya di sini tuh tokoh-tokohnya tuh banyak yang merelakan sih aku ngeliatnya gitu. Setuju. Ikutan ngomong setuju ya. Gitu. Dan aku suka banget sih sama nggak expect juga kalau bakalan ada cerita kayak gini yang bakal ada di hidup aku. Kayak 3726 kan ini cerita fiksi tapi bisa sedalam ini nih maknanya gitu. Jadi aku pengen bilang makasih sih sebenarnya buat Kawina. Sebenarnya segini halamannya kurang sih Kawina. Iya, kurang. Ini harusnya bisa nggak 600 halaman? Iya gitu. 1000 deh. 1000. Jadi aku bener-bener pengen bilang makasih sih buat Kawina karena udah menciptakan karya yang seindah ini gitu ya. Dan harapan aku sih buat 0 MDPL semoga udah pasti berharap yang baik-baik ya. Dan aku tuh berharapnya emang ini tuh bisa jadi pembelajaran buat semua orang gitu loh. Aku pengen banget orang tuh tiap baca ini tuh jadi belajar buat nahan emosi, belajar buat merelakan, belajar buat berani gitu. Nggak cuma buat laki-laki tapi buat perempuan juga gitu. Kalau kamu ada nggak pesan yang mau dikasih buat Kawina? Sebenarnya ketika ngebaca ini aku berharap kisah-kisah orang-orang tuh ngebaca kisah ini jadi terinspirasi buat cinta yang nggak dipaksakan, cinta yang ditunjukkan tapi tidak dipaksakan gitu. Jadi semoga orang-orang tuh jadiin novel ini kayak cara pandang mereka buat ngelihat gimana sih cara jatuh cinta yang benar, karena cintanya jadi kadang tuh kita ngerasa dicinta tuh jadi terbebani, tapi cara Rangga nunjukin itu nggak membuat terbebani tapi juga nunjukin kalau dia pun udah rasa gitu. Jadi dan buat Kawina harapannya yang baik-baik aja sih sebenarnya, kayak apapun yang Kawina tulis aku percaya. Lucu lagi. Iya, lucu banget. Kak dia buat Kawina mah terima kasih ya karena kamu tulisannya sangat berprogres sekali dari awal nulis sampai sekarang, dan terima kasih banget karena kecintaannya dia tentang jurusannya sendiri, kehutanan. Dia akhirnya membuat cerita yang latar belakangnya itu benar-benar, atau latar tempatnya itu tuh benar-benar sesuai sama kehidupannya asli gitu ya, kehidupan yang asli. Jadi kita sebagai pembaca tuh kayak
kita nggak tahu soal kehutanan, tapi seenggaknya kita tahu kalau ada mahasiswa yang kayak gitu, yang ambis, yang pintar segala macam, bahkan teman-temannya yang males-malesan kayak Arjuna dan lain-lain ngerjain skripsinya nanti itu juga ada di kehidupan nyata kita. Jadi benar-benar dekat sekali sama kita. Makanya aku tadi bilang kalau baca buku 3726 tuh kayak bukan baca, tapi kayak ngelihat, karena emang untuk aku apalagi yang udah selesai kuliah, aku kayak paham banget tuh emang anak-anak mahasiswa tuh kayak gitu, dan percintaan anak mahasiswa tuh emang kayak gitu. Terus atau enggak harus mahasiswa, percintaan di kehidupan kita sehari-hari tuh pasti ada kayak gitu. Mengagumi adalah langkah pertama kan pasti buat mulai suatu proses hubungan gitu. Jadi Vina the best banget sih menurut aku. Aku gak sabar sih 0 MDPL bakal kayak gimana. Kalau kamu sendiri 0 MDPL harapan kamu mau kayak gimana? Semoga sebagai fans Kawina dan Rangga Raja atau Raja Rangga. Kalau buat Kawinanya sendiri, aku berharap sih orang-orang tuh mulai kayak sadar, ada novel sebagus ini, masa gue hidup selama ini gak baca novel ini gitu. Jadi harus dibaca semua orang. Terus kalau buat Rangganya, mau sama Nina, mau sama tiba-tiba sama Andi nih, atau ada karakter baru, semoga dia bahagia aja sih, kayak Rangga deserve bahagia setelah mengaguminya itu. Setelah fase lupa ingatnya dia itu ya, kayak gitu. Nah, kalau kamu sendiri Moza, kamu ada harapan gak sih soal hubungan kamu ke depannya tuh kayak gimana? Kan selama ini kan kamu cuma di titik mengagumi aja nih, nggak ada proses lanjut gitu loh untuk ke jenjang yang lanjut. Nah, kalau kamu sendiri harapannya mau punya hubungan kayak gimana? Semoga orang yang baik, yang kan aku belajar filsafat, semoga kalau kata favorit filsuf aku tuh manusia diperlakukan sebagai subjek bukan objek. Jadi orang yang ngelihat aku tuh bukan apa yang melekat terhadap aku, tapi melihat aku sebagai aku aja gitu. Yang hubungan yang manusia tuh emang mutualisme, tapi nggak dimanfaatkan atau memanfaatkan doang, tapi emang bener-bener kayak tulus aja, kayak gimana sih Rangga gitu loh. Karena ya setelah membaca novelnya Kawina, tipe aku udah bukan manusia lagi. Fiksi. Tipenya bukan manusia lagi ya. Terus kalau pesan buat diri kamu sendiri gimana? Soalnya dari tadi kita udah ngomongin Rangga terus, gimana dia menjalani hidup yang sangat-sangat baik itu. Buat kamu sendiri gimana? Kalau buat aku sendiri pesannya apa ya, kayak apapun yang terjadi, mau dijodohin sama Tuhan, sama manusia, atau sama kematian, yang penting kita hidup bahagia aja. Dalam banget lagi. Iya bener sih, itu setuju sih aku. Kita tuh jodoh tuh antara dua emang. Kalau nggak ketemu jodohnya, bisa berupa orang atau nggak bisa berupa kematian. Itu benar sih. Tapi kalau kita berharap sama manusia tuh malah jadi nyakitin ya kan. Jadi mendingan aja tuh aja, jangan terlalu dipikirin deh. Hidup jalanin aja. Karena hidup adalah praktik bukan teori. Kalau Andini sendiri kan dia punya rasa, dia tuh kan denial banget ya waktu dideketin sama Rangga, punya rasa kayak enggak, gue tuh nggak pantas tahu disukain sama Rangga gitu-gitu, punya rasa insecure atau segala macamnya. Kalau kamu sendiri punya nggak rasa-rasa ya kayak emang gue nggak pantas ya gitu buat hidup gitu di dunia ini gitu? Pernah sih, aku sampai kayak aku tuh nggak se-worth it itu, makanya alasan aku kayak ngejar angka, ngejar nilai gitu tuh karena aku ngerasa kayak aduh, seenggaknya aku punya nilai gitu. Jadi kayak aku ngerasa ya aku nggak se-worth it itu sih untuk dicintai. Maksudnya kayak ngerasa nggak worth it. Emang sebelumnya ada something kah? Maksudnya ada omongan kah yang ngerasa bikin kamu tuh makin oh iya gue nggak worth it ya gitu? Aku tahun dibully. Oh my god. Jadi aku sering pindah sekolah karena aku dibully. Terus ya karena aku ke Jawa Tengah kan, terus aku nggak bisa bahasa Jawa. Nah karena itu orang-orang terus ngeliat aku tuh beda kan, terus biasa kalau beda suka digunjingin, dibully itu, terus sempat dipukulin juga sama teman-teman, jadi cubitin gitu. Makanya jadi kalau misalnya ngegemi orang tuh aku ngerasa kayak aduh aku nggak sepantas itu deh gitu. Itu kamu SD berarti ya? SD sampai SD. Terus lukanya sampai sekarang? Iya. Karena 2 tahun lalu aku diagnosis juga punya BPD gitu, jadi kayak oke. Soalnya aku juga pernah dibully soalnya, jadi menurut aku tuh kayak orang-orang yang ngebully tuh apa ya, hidupnya tuh buat apa ya menurut aku kan, karena jadi aku yang nangis.
Karena maksudnya gini, ya aku sebel aja sih sama orang-orang tuh yang ngebully kayak otaknya. Soalnya aku udah di titik udah nggak sedih lagi, aku di titik yang marah kayak otaknya tuh udah di mana ya, kok bisa kamu tuh menyakiti orang yang menurut aku tuh nggak pantas buat disakitin sih. Maksudnya nggak pantas buat disakiti rame-rame kayak gitu, ngerti gak sih? Sekelas gitu. Soalnya memang agak toksik sih ya zaman SMA aku. Jadi bisa siapapun tuh gantian dibully gitu loh. Zaman-zamannya. Terus kamu gimana bisa survive gitu? Terus waktu kamu didiagnosa gimana? Waktu diagnosa tuh kan harus ada minum obat. Nah itu tuh sebenarnya awal tuh sama papa emang kurang setuju gitu loh, karena takut ketergantungan. Nah makanya bapak kamu tahu juga berarti ya? Tahu. Jadi yang tahu tuh mama papaku sama satu teman aku ini yang rekomendasiin buku ini. Makanya buku ini tuh spesial bagi aku karena yang rekomendasiin orang yang selalu ada buat aku gitu. Dan itu tuh setahun ini aku juga udah lepas obat, udah baik-baik aja, udah nggak kayak yang, maksudnya kalau BPD kan ada euforia, ada daunnya tuh masih bisa kontrol karena temen aku tuh jadi bener-bener support gitu. Makanya pas ikut 3.726 MDPL tuh ada bener-bener something banget karena ini tuh direkomendasi langsung sama temen aku yang bahkan itu dia aku temen online gitu loh. Dia di Palembang, belum pernah ketemu. Jadi emang kayak ya gitu. Kamu hebat banget. Hebat banget. Kan manusia emang kalau kata Nina kan emang terbiasa. Iya. Nina kan ngomong tapi kalau dibully itu jangan terbiasa ya, karena tampolnya bolak-balik aku nggak apa-apa. Tapi justru hikmahnya adalah karena aku pernah dibully, aku mau didik adik aku biar keras. Jadi sekarang dia nggak dibully sama orang. Justru kalau ada ya? Iya. Kuat banget deh kamu, I like it. Semoga kamu bisa menemukan Rangga ya di hidup kamu yang bisa Tapi ngelindungin kamu udah kamu. nggak insecure kan? Udah aman kan? Iya. Kamu kan keren. Kok jadi Semoga kita semua, kalau Kade kan udah ketemu jodohnya ya. Jadi semoga kita semua bisa ketemu dengan Rangga. Kalau Kade udah ketemu sama Rangganya. Nggak Rangga banget sih Kak, cuman nggak apa-apa lah, aku sayang sama kamu gitu. Rangga versinya Kadia. Iya, Rangga versi Kade. Apa? Udah ada Rangganya? Belum. Hampir tapi belum. Finding Rangga ya. Finding Rangga. Kita finding Rangga. Iya, finding Rangga. Jangan lupa ikut pre-order 0 MDPL tahun ini di 2025. Tungguin ya. Hidup terlalu lama jika tidak membaca 0 MDPL. Tuh. Hidup cuma sekali. Tabungan udah berapa?